Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya di channel My God is Great. Jadi video kali ini saya akan memberikan tanggapan sedikit bagi polemikus Islam yang suka menuduh iman Kristen, terutama tentang Yesus yang dapat mengampuni manusia yang berdosa. Dia mengutip satu kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal ke-6 ayat 23 dengan berkata, upah dosa ialah maut. Dan dia menafsirkan ayat itu dengan memberikan tuduhan bahwa Yesus menebus manusia di dalam maut, yaitu kepada siapa? Kepada iblis. Ini adalah sesuatu hal yang dimana sesat dalam hal berpikir, dan dia hanya memotong sepenggal ayat daripada firman Tuhan. Kalau kita melihat secara keutuhan dari firman Tuhan itu, Roma 6 ayat 23 dengan berkata, upah dosa ialah maut, tetapi karunia ialah hidup di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah Allah yang mampu menebus manusia yang berdosa. Bukan menebus dosa, Allah tidak menebus dosa, tetapi manusia yang berdosa. Supaya apa? Supaya manusia yang berdosa memperoleh anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau polemikus Islam hanya untuk mengutip sepenggal ayat firman Tuhan tanpa melihat retetan daripada kebenaran itu, maka akan muncul sesuatu tuduhan yang tidak berdasar Alkitabiah. Saudaraku, kami sebagai orang Kristen, kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus yang diutus ke dalam dunia ini bukan hanya sekedar utusan, tetapi dia menunjukkan kemahakuasaannya mampu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Satu kisah dengan seorang Lewi, ya, tentunya dia adalah sebagai pemungut cukai. Dan ketika Yesus memanggil orang itu, bahkan dia mengajak Yesus untuk makan bersama di dalam rumahnya, banyak orang Farisi dan berkata, mengapa Yesus makan kepada orang yang berdosa? Tetapi Yesus tahu apa yang mereka sampaikan. Yesus tahu isi hati mereka. Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk mencari yang benar, tetapi mencari yang berdosa, supaya mereka bertobat. Hal ini di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 32. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, jelas di situ bahwa Yesus datang bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Pertanyaannya adalah, siapakah manusia yang tidak pernah berdosa? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak pernah berbuat dosa. Anak kecil saja yang baru lahir tanpa diajari oleh orang tua, pasti juga dia dapat berbohong. Mengapa? Karena natur dosa itu sudah ada di dalam dirinya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak apalah sekalipun Muslim yang tidak mengerti firman Tuhan menuduh demikian bahwa Yesus menebus manusia di dalam maut. Saya mau kasih tahu begini firman Tuhan itu. Upah dosa ialah maut.
tetapi kasih karunia ialah hidup di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Yesus mengajarkan para pengikutnya, para pendengarnya, supaya mereka sungguh-sungguh di dalam Kristus. Artinya apa? Ketika mereka melakukan sesuatu di luar Kristus yang tidak berkenan kepada Kristus, itu adalah dosa. Dan konsekuensi dosa itu atau upah daripada dosa itu adalah kematian kekal, hukuman kekal ke dalam neraka. Itu maksudnya. Tetapi Yesus memberikan kasih karunia. Maksudnya begini, ketika engkau sadar bahwa dirimu adalah orang berdosa, supaya engkau tidak akan dihukum di dalam maut itu, maka Yesus memberikan engkau keselamatan. Supaya engkau diselamatkan di dalam Kristus. Itu loh saudara-saudara. Jadi Yesus itu bukan menebus dosa, tidak. Tetapi menebus manusia supaya mereka itu bertobat dan memperoleh hidup yang kekal. Orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus itu tidak akan mengalami maut kalau ia sudah bertobat di dalam Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mari terus memperdalam ilmu, memperdalam kebenaran firman Tuhan. Saya sadar bahwa dalam pemaparan saya ini mungkin tidak akan memuaskan Anda. Tetapi kita belajar bahwa dosa itu punya konsekuensi besar. Kalau dia tidak memperoleh Kristus, kalau ia tidak percaya kepada Yesus, kalau ia hidup di luar Kristus, kebenaran firman Tuhan berkata, di luar Kristus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Kalau engkau ranting yang memisahkan diri terhadap pokok anggur, maka engkau akan dibakar ke dalam api neraka. Dan itu Alkitab sudah menjelaskan. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang memiliki Kristus yang hidup di dalam kita, mari tetap terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Jagalah kekudusan dan responilah anugerah keselamatan itu dengan hidup baru di dalam Tuhan. Tinggalkanlah apa yang lama yang tidak berkenan kepada Allah, dan hiduplah di dalam ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Kiranya tanggapan video saya ini boleh memberikan jawab kepada Muslim yang menuduh Yesus menebus dosa. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.